Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan salam asik bagi kita sekalian. Saya kebetulan diserahi tugas oleh Pak Anda nih, Sekjen DPD Himpunan Alumni, terutama yang terkait dengan optimalisasi pengembangan perhutanan sosial melalui budidaya porang di kawasan hutan, terutama kawasan hutan di Provinsi Banten. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Irfan Santoso, kebetulan saat ini sebagai Ketua DPD Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan IPB Provinsi Banten. Jadi pada dasarnya pengembangan porang ke depan itu dari aspek kebijakan tadi, terutama di Provinsi Banten, sudah dijelaskan oleh Kepala Bapeda bahwa kita di Provinsi Banten ini sangat concern, termasuk juga sangat nyambung dengan kebijakan secara nasional. Kebijakan secara nasional ini tentu saja garis besarnya adalah kebijakan di bidang terkait dengan pengembangan perhutanan sosial di kawasan hutan. Selanjutnya, nah ini kenapa porang ini bisa menjadi salah satu menjadi prioritas untuk dikembangkan secara nasional, apalagi di Provinsi Banten, mengingat bahwa sebetulnya program perhutanan sosial merupakan salah satu program kebijakan pemerataan ekonomi yang termasuk ke dalam proyek strategis nasional, sebagaimana ditetapkan dengan Perpres nomor 56 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016. Kemudian arahan-arahan dari Pak Presiden yang pertama adalah lakukan pendampingan untuk program-program lanjutan sehingga masyarakat di sekitar hutan memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam aspek bisnis perhutanan sosial. Salah satunya nantinya adalah porang. Bisa juga nanti kita akan kembangkan bisnis ekowisata, agrosilpo pastoral, bioenergi, dan HBK. Yang kedua, arahan Presiden adalah siapkan sarana prasarana produksi serta pelatihan-pelatihan sehingga kelompok usaha perhutanan sosial bisa berkembang dengan baik dan bisa dijadikan contoh untuk benchmarking bagi kelompok usaha perhutanan sosial yang lain. Saya pikir dengan kebijakan nasional maupun kebijakan dari Pak Gubernur nanti ini sangat merupakan peluang besar bagi kita untuk mengembangkan porang, terutama di Provinsi Banten. Selanjutnya, gambaran umum perhutanan sosial, yaitu di mana masyarakat diberikan hak akses untuk mengelola kawasan hutan secara legal. Kemudian program pemerintah baik melalui APBD maupun APBN atau dari CSR bisa masuk ke masyarakat sekitar dan di dalam hutan. Tadi menarik apa yang dipertanyakan dari Pak Irwan Rusli, kalau tidak salah untuk petani miskin nanti bisa kita programkan di sini. Kemudian skemanya ada 5 skema, ada hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan hutan kemitraan. Di Banten sudah ada juga hutan adat yang nanti Pak Sekjen, Pak Andafis itu akan kita kembangkan menjadi salah satu calon lokasi untuk dikembangkan porang. Ini sudah dijelaskan bahwa secara kebijakan di Provinsi Banten sudah termasuk di dalam RPJMD Provinsi Banten 2017-2022, yaitu di misi kelima, meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Ini nanti akan kita pertajam dengan teman-teman dari Bapeda terkait program pemberdayaan, salah satunya nanti bagi masyarakat petani porang. Lanjut, ini salah satu sasaran kita di pemberian perhutanan sosial itu. Sasarannya tadi dijelaskan oleh Pak ADM, di Perum Perhutani ada 204 desa hutan, Taman Nasional Ujung Kulon ada 15 desa, Taman Nasional Gunung Halimun Salak ada sekitar 42 desa, yang BKSDA Serang 1 dan Tahura Banten 4 desa sekitar hutan. Di mana saat ini data yang realisasi yang sudah di-SK-kan oleh Kementerian LHK ada sekitar 22 lembaga, dan di sini sudah ada sekitar 9.366 hektar. Kemudian berdasarkan data dari Kementerian LHK sudah dicadangkan areal perhutanan sosial di Provinsi Banten sekitar 28.000 hektar dengan
jumlah desanya sekitar 209 desa. Nah, itu yang akan kita garap ke depan. Selanjutnya, apa saja tidak hanya porang di pengembangan perhutanan sosial yang sedang kita susun rancang bangunnya, bisa juga kita kembangkan pisang kapendis, bisa porang, bisa kapulaga, bisa jahe merah, bisa juga kita kembangkan jasa wisata, bisa juga kita kembangkan tambak. Nanti tentu saja sesuai dengan lokasi yang ada yang tersedia di lapangan. Ini yang akan kita kembangkan di perhutanan sosial. Tentu saja kaitan dengan porang, kita akan susun lebih baik lagi bekerjasama dengan teman-teman dari Perum Perhutani. Selanjutnya, apa yang akan kita bangun? Nah, sebetulnya untuk menjawab pertanyaan Pak Irwan untuk petani miskin tadi, salah satu yang akan kita kembangkan, yang sedang kita rencanakan adalah pembangunan kebun bibit porang untuk bantuan bibit secara bergulir. Jadi diharapkan nanti petani yang awal, tadi sudah dijelaskan Pak Lurah Kelangon ya, bahwa di invest awal itu yang mahal itu di invest porang awal yang mahal itu di awal. Karena apa? Harga bibit tinggi dan lain sebagainya. Sehingga kita coba akan di Provinsi Banten ini akan kembangkan kebun bibit porang yang nantinya akan diberikan bantuan bibit secara gratis tetapi secara bergulir nanti untuk masyarakat. Nanti teman-teman dari DPD Himpunan Alumni IPB saya tantang juga untuk lebih nanti kalau bisa menjadi aktor terdepan dalam rangka menyusun konsep ini. Selanjutnya, ini tidak perlu saya jelaskan, tadi sudah banyak disebutkan kegunaannya dan lain sebagainya. Kemudian prospek budidaya porang tadi sudah dijelaskan bahwa pabrik pengolahan porang terus bertambah. Kemudian kuota ekspor porang hampir tidak terbatas menurut Menteri Pertanian di tahun 2020. Kemudian ini merupakan peluang bagi masyarakat, terutama masyarakat petani miskin di sekitar kawasan hutan. Selanjutnya, mengapa perlu kebun bibit porang? Nah, ini yang akan kita siapkan programnya adalah membangun kebun bibit porang. Tadi sudah dijelaskan, pasar relatif terbuka, lahan luas, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk lahan perhutanan sosial sendiri yang sudah dicandangkan 28.000, yang sudah ada 9.000, sehingga itu sudah memenuhi keperluan lahan. Kemudian petani relatif banyak, namun yang jadi masalah tadi, ketika pemula, petani miskin ini kita agak kesulitan dalam hal bibit katak. Kemarin catatan saya, harga bibit katak pada bulan November itu sekitar 350.000 per kilogram. Sehingga kalau 1 hektar itu memerlukan sekitar 200 kilogram. Kalau ini sekitar 70 juta per 1 hektar, investasi untuk bibit saja. Kemudian bibit umbi mencapai 75.000 per kilogram. Sehingga kalau dalam bentuk 1 hektar diperkirakan kita perlu 4.000 kilogram per hektar. Kemudian, nah di sini ini kan tidak adakah yang tergerak membantu petani? Di sini kita coba programkan pemerintah daerah bersama dengan nanti Perum Perhutani. Nah, kebun bibit porang ini agar masyarakat terbantu bisa mendapatkan bibit porang secara gratis bergulir. Bergulir ini nanti kita adakan kerjasama dengan petani yang mendapatkan bantuan, di mana bisa bagi hasilnya bukan bagi hasil umbi nantinya, yang akan kita bagi hasilnya itu adalah panen kataknya, sehingga bisa dibagikan ke petani-petani yang lainnya. Nah, ini saya coba menganalisa pengembangan kebun bibit porang ini. Kalau kita asumsikan program ini bisa jalan di bulan November tahun 2021, itu target kita ada sekitar 30 hektar yang akan kita tanam. Masing-masing 1 unit kebun bibit porang 10 hektar, ada di 3 kabupaten kota, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Ini masing-masing ditanam 10 hektar, tujuannya untuk kebun bibit porang. Dari November 2021, penanaman kebun bibit porang dengan asumsi 1 hektar itu ditanami 40.000 bibit, butir bibit katak,
Ini yang tertanam 30 hektar dengan volume 6.000 kilogram. Kemudian ini nanti di tahun berikutnya, musim tanam berikutnya September, karena kita prediksikan atau kita asumsikan satu butir bibit, satu butir porang, panen kataknya kita hitung minimal 3 butir. Jadi pada tahun 2022 itu bisa tertanam 3.240.000 butir. Ini dengan asumsi persen tumbuhnya 90%. Sehingga dari bibit katak yang dipanen tadi, kita sudah bisa menanam ulang untuk lahan di 81 hektar. Kemudian terus berlanjut di September, semakin banyak yang bisa kita tanam, yaitu sebesar 14.148.000 butir. Ini yang bisa menanami lahan di 353,7 hektar. Kemudian kita di bulan September 2024 bisa menanam lebih banyak lagi, sekitar 35.029.800 butir. Sehingga kita bisa menanami 875 hektar dengan volume 175.149 kg. Nah, kalau kita asumsikan di 2024 itu kita program ini selesai, misalnya kebun bibit porang ini kita akan panen. Pertama di bulan Juli 2024 ini sudah memasuki 3 musim di kebun bibit porang. Itu sudah 3 musim yang rata-rata kita prediksikan satu pohon bisa menghasilkan 5 kg. Sehingga kita bisa menghasilkan volume 6 juta kilogram atau 6.000 ton. Kemudian panen yang tanam tahun 2022 sekian 3.240.000 pohon dan dari 81 hektar dan lain sebagainya. Ini dan di tahun 2027 1.340 hektar itu bisa panen raya dan itu sangat luar biasa. Nah, inilah yang akan coba kita kembangkan. Kenapa kami dari Dinas LHK akan mencoba memprogramkan ini? Biasanya petani porang yang ada sekarang itu bukan pure petani, kebanyakannya para pemodal di mana lebih banyak yang sudah melek teknologi. Tidak sedikit teman-teman petani porang itu merangkap menjadi YouTuber. Berarti prediksi kami kalau yang demikian itu bisa hidup sendiri, tetapi pemerintah wajib hadir bagi petani-petani yang miskin. Dengan dengan rencana begini, ini juga akan calon investor untuk membangun pabrik di Provinsi Banten ini bisa juga bisa menghitung rencana mereka kapan bisa berdiri dan jaminan pasokan bahan baku rupanya sudah ada. Jadi ini kita sama-sama mohon dukungannya. Mudah-mudahan program pengembangan kebun bibit porang ini bisa kita laksanakan oleh Dinas LHK. Sekali lagi, Pak Gubernur sekarang sedang menyiapkan program khusus untuk perhutanan sosial di Provinsi Banten pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Kita tunggu dulu kebijakan peraturan menterinya bagaimana. Kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di Banten. Sekali lagi, tidak hanya porang yang akan kita kembangkan. Tadi begitu banyak, begitu luas lahan perhutanan sosial yang bisa kita kembangkan. Sehingga mungkin porang bisa sekian hektar, jahe merah sekian hektar, pisang sekian hektar, tambak sekian hektar, dan lain sebagainya. Tentu akan kita kembangkan. Sekali lagi, memang kehutanan sudah saatnya tidak mengandalkan produksi kayu, tetapi bagaimana mengembangkan hasil hutan bukan kayu tanpa merusak alam.